Jadi maggot itu kan sama kayak uget-uget, sama kayak belatung atau yang lain, sama-sama jenis larva tuh, cuman dihasilkan dari lalat yang berbeda. Kalau maggot itu sendiri kan dihasilkan dari lalat BSF yang notabene lalat tersebut beda dengan lalat yang lain gitu kan. Siklus maggot kan dari telur ke telur itu kan kurang lebihnya 30 sampai 40 hari. Jadi dari lalat nanti dia bertelur. Jadi antara betina dan jantan kawin, setelah kawin jantannya mati, betinanya bertelur juga mati kan, nanti menghasilkan telur. Dan telur itu nanti kita ada ruang inkubasi untuk penetasan, karena maksimal lalat ditaruh itu 3 hari. Kalau setelah 3 hari kita nggak tetaskan, mereka akan nanti akan kemana-mana, maggot larva kecil-kecilnya itu. Habis itu dari baby maggot itu, dari larva yang kecil-kecil, kita setelah maksimal 1 minggu kita kepindahin ke tempat pembesaran. Ke tempat pembesaran, nanti selang 2 minggu kita kasih makan itu kita sudah panen. Sudah panen, nanti sebagian kita jual, sebagian buat siklus kita. Karena untuk siklus kita setelah 2 minggu tadi kan menghasilkan prepupa dan pupa, kepompong itu. Nanti kita kembalikan lagi, jadi biar siklusnya kita jalan. Semua yang budidaya maggot ataupun yang ternak maggot itu kendalanya limbah, itu pasti sudah gitu kan, karena mereka itu ya yang ngumpulin limbah ataupun sampah itu, khususnya organik itu kan tidak hanya untuk dikasihkan ke maggot, Mas. Misalnya kayak di Jogja itu banyak juga yang pelihara babi, di juga itu juga banyak yang pelihara lele dan segala macam. Mereka lebih langsung dikasihkan ke itu daripada diolah dulu kasih maggot baru untuk kasihkan ke lele, ke ternak gitu. Mungkin kan pemahamannya mereka masih belum paham betul kalau limbah organik itu kalau dikasihkan maggot akan menghasilkan maggot dengan protein yang tinggi kan gitu. Mereka cuma tahunya beli limbah kasihkan ke ikan, limbah kasihkan ke babi itu sih. Sebenarnya malah justru di situ, di kekuatan itunya di situ malahan saya. Keberanian saya bergerak di situ malahan. Karena saya tidak khawatir kan limbah saya yang ini nanti nggak bisa kebuang, nggak bisa keolah gitu. Tapi ini malah jadi duit malah. Saya nggak nyangka juga ini jadi duit malahan. Hasilnya itu yang jelas mereka sekarang juga kebiasaan membuang sampah sembarangan kan bisa di cover, maksudnya kan bisa kita kumpulin gitu kan. Dan dari hasil itu kan dari keluhan warga yang lain dengan bau itu kan kita sudah nggak ada lagi. Nah, yang kedua juga yang manfaat yang dihasilkan dari kita mengambil limbah warga terus kita kasih maggot itu sendiri juga kita bisa menjual maggotnya, kita bisa ngasih ke peternak juga gitu. Banyak manfaatnya sebenarnya. Mungkin ya itu tadi, jadi kita bisa ngasih pembelajaran sama mereka kalau memang buang sampah itu kan nggak istilahnya nggak boleh sembarangan lah. Kita sudah ada tempat, kita sudah ada sarananya supaya ya belajar itu yang penting kan itu. Jadi menerapkan kebiasaan yang mungkin nggak baik jadi baik gitu kan, yang nggak bermanfaat bisa bermanfaat gitu kan. Sebagai pahlawan dapur banget. Jadi sebelum saya tahu manfaat si Maggie ini, Maggie saya manggil maggot itu Maggie ya. Sebelum tahu manfaat Maggie ini kayaknya jijik banget yang namanya sama si Maggie maggot ini. Tapi begitu tahu manfaatnya ternyata dia adalah hewan pengurai.
termasuk dari sampah dapur organik kita, ternyata manfaatnya luar biasa. Selain itu, manfaat si Maggie ini selain dia sebagai pengurai, dia sebagai pahlawan dapur kami itu ya sebagai pengurai sampah organik kami, dia juga bisa dijual, juga bisa dibudidayakan. Ya, jadi manfaatnya hewan yang mungkin di situ bagi kita menjijikan, tapi ternyata di situ banyak manfaat dan banyak khasiatnya. Jadi kebanyakan memang lingkungan kurang setuju, kurang sependapat karena mungkin males ribet. Yang kedua, kurang kerjaan, katanya kurang gawean, kurang kerjaan. Yang ketiga, menurut saya mereka itu belum terbuka pola pikirnya tentang masalah menjaga lingkungan untuk anak turun kita, menjaga bumi untuk anak turun kita.